Baik, kita lanjutkan untuk video yang sekarang ini kita membuat edit data seperti itu. Jadi untuk edit ya di sini awalnya kita perlu buat dulu rootnya seperti itu. Prosesnya yang pertama kan untuk kita ngambil data dari database, kemudian kita tampilkan di form create atau di formnya seperti itu nanti. Kemudian nanti yang kedua prosesnya untuk menyimpan data yang sudah dirubah. Kita mulai dari proses yang pertama. Yang pertama yaitu kita ambil dulu datanya. Seperti biasa root get, modelnya pakai get, namanya misalkan customer edit, kemudian ID customernya berapa. Bisa kita pakai ID yang seperti ini atau biar beda, misalkan di sini kita masukin aja customer, misalkan kayak gitu. Jadi kita nanti mau ngambil data customer yang mana yang mau diedit, itu aja. Ini kemudian customer controller add edit, misal nama fungsinya nanti edit. Kemudian kita bikinin nama biar nggak repot nanti. Ini namanya. Yang kedua juga sama, kita bikinin juga yang kedua di sini. Nah, yang kedua bedanya kan di sini ngeget untuk ngambil data, yang kedua nanti rootnya untuk nyimpan. Nah, untuk nyimpan perubahan di sini pakainya put atau patch kalau di Laravel. Jadi kita bisa pakai put di sini atau bisa pakai patch. Sama aja. Ini kita ganti jadi misalkan editnya kita ganti jadi update seperti itu. Ini juga sama. Ini juga satu sama. Jadi di sini yang beda metodenya patch, yang di sini get. Jadi get untuk mengambil data, patch untuk menyimpan perubahan data. Oke. Selanjutnya kalau kita sudah buat routingnya, di sini berarti kita pindah ke file index. Di sini kita bikin dulu link untuk ngambil datanya. Itu nanti linknya di sini. Jadi pakainya href-nya sama pakai root customer edit seperti itu. Nah, dia butuh ID. Jadi customer ID. Nah, ini oh ya kita bikinin kelasnya jangan lupa btn sm biar kecil btn warning misalkan. Ini kita copy karena isinya sama. Ini kita ganti ikonnya jadi icon edit. Ini namanya edit. Oke. Kalau sudah kayak gini coba kita cek yang di sini. Nah, kita sudah punya edit buttonnya yang di sini. Kalau kita klik edit nanti ada keterangan error, fungsi edit belum kita bikin di customer controller. Berarti kita pindah ke customer controller, di bawah sini kita buatkan fungsi edit, public function edit. Nah, public function edit di sini dia tadi ada customer yang diambil seperti itu. Nah, data customer ini langsung aja pakai dependency injection, jadi customer nanti ke customer. Coba bisa dilihat bedanya yang di destroy di sini dia pakai ID. Sebenarnya hubungannya dengan yang di rootnya yang di sini. Jadi kalau di sini ID, di sini customer kita masukkan dia ke dalam variable ID seperti itu. Kalau di bagian bawah yang di bagian edit ini, dia namanya di sini customer. Berarti di bagian sini nanti namanya customer juga. Itu aja bedanya. Di sana tempat beda. Oke, kalau sudah di sini kita tinggal return view apa namanya pelanggan edit. Nanti kita buatin ya pelanggan edit. Ini belum kita bikin edit. Compact jangan lupa di sini kita ambil data customer-nya. Nah, yang pelanggan edit ini belum kita bikinin. Isinya nanti yang pelanggan edit ini isinya sama dengan yang di file create ini. Jadi formnya isinya itu sama persis. Nah, cara gampangnya kita buat aja dulu filenya di resource view pelanggan kayak gitu. Kita bikin satu file namanya edit
edit.php. Nah, isinya nanti file edit.blade ini nanti isinya dari file create ini yang kita copy semua. Jadi file create.blade.php ini kita copy taruh di file edit. Sekarang kan tinggal kita ubah-ubah sedikit ini, edit customer sama ini edit customer. Nah, yang beda juga yang di form action ya, yang di sini. Jadi karena di sini untuk update kita tambahkan dia customer ID. Kenapa perlu kita tambahkan customer ID? Karena tadi di rootnya di sini kita butuh customer ID mana yang mau diupdate seperti itu. Jadi di sini customer update kita ambil customer ID-nya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada di dalam form ini, di sini dia butuh metode apa yang dipakai. Di sini kan metodenya patch nih. Berarti di sini kita butuh namanya metode di sini. Metode patch seperti itu. Jadi perlu kita tambahkan CSRF di sini untuk keamanan, kemudian di sini untuk metode apa yang dipakai. Nah, kalau kita coba sekarang refresh yang ini. Nah, ini kita sudah punya data. Kalau kita balik di sini misalkan yang di line cat. Nah, ini datanya tinggal selanjutnya kan kita untuk menampilkan data ini di sini. Caranya nanti berarti di bagian edit ini kita tambahkan satu atribut namanya value. Value kemudian di sini customer name. Customer dapat dari mana? Customer ini dapat dari di sini. Ini kan compactnya customer yang di sini. Customer berarti nanti kita panggil customer. Kemudian name dari mana atau ID di sini dari mana? ID di sini dari sini. Jadi name-nya sama ID-nya ngambil dari database-nya yang seperti itu. Kalau saya refresh di sini, ID-nya 6, di database-nya di sini coba kita lihat. ID 6 di sini kan dia line gates. Nah, ini sama. Jadi itu yang diambil seperti itu. Jadi yang name ini dari nama kolom di database. Ini kalau sudah satu, ini copy aja, taruh di bawah ini font. Tinggal nanti sesuaikan dengan nama kolomnya kan kayak font. Ini yang selanjutnya di sini email. Nah, yang beda di sini yang di address ini dia pakainya text area bukan input di sini. Kalau text area dia nggak punya atribut value, kita nggak bisa nambahin di sini value seperti itu. Tapi kita nambahinnya di selanya yang di sini. Customer address. Jadi di sini tempat naruhnya di selanya. Oke, coba kita lihat sekarang. Ini kan sudah keambil data seperti itu. Sampai sini bisa dicek dulu alurnya seperti apa. Jadi dari awal bisa diperhatikan dulu gimana cara ngambil data. Kemudian gimana modelnya kita ngambil yang di sini. Jadi dari root dari index kayak gitu ya, bukan dari root. Jadi ketika diklik nanti dia ngerut ke customer edit. Customer edit ada di file sini. Customer edit yang di sini. Kan namanya customer edit. Customer edit ini dia nanti ke controller, nama controllernya di customer controller add edit. Add edit yang di sini. Berarti di customer controller ada fungsi edit. Fungsi edit ngapain? Fungsi edit ini fungsinya dia ngambil data customer mana yang mau diedit seperti itu. Jadi kita langsung aja pakai dependency injection sekali lagi, nama modelnya apa, kemudian kita masukkan ke dalam variabel. Variabel customer ini jangan lupa samakan dengan yang di sini. Kalau di sini customer, di sini pakai customer juga seperti itu. Nah, setelah kita ngambil datanya, di sini kita pindahkan data ini ke view. View-nya namanya di pelanggan di pelanggan edit namanya. Berarti
berarti nanti silahkan pindah ke pelanggan edit. Nah, bisa dilihat di sini di review pelanggan edit di sini. Di pelanggan edit ini isinya sama dengan yang di create. Jadi ambil aja file isi file yang ada di create ini, taruh di pelanggan yang di sini seperti itu. Nah, nanti di sini yang kita rubah kan tinggal judulnya. Judul-judulnya sama action dari form ini seperti itu. Nah, ini nanti formnya kan dia fungsinya untuk menyimpan update-nya. Jadi kita bikinin nanti customer update, kemudian ID mana yang mau disimpan update-nya seperti itu. Nah, ini hubungannya dengan yang di sini juga. Customer update, nanti dia punya ID customer juga seperti itu. Nah, kemudian di sini ada metodenya patch. Metode ini nanti sesuaikan dengan yang di root juga. Ini patch metodenya, berarti di sini harus pakai patch juga seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita tampilkan datanya di formnya. Formnya di sini berarti namanya customer name. Customer dapat dari mana? Customer dapat dari controller ini. Jadi tadi kan namanya customer yang ini, kemudian pelanggannya pelanggan ini. Gitu. Nah, ada name di sini. Name ini baru name ini kita dapat dari kolom yang ada di database name-nya apa. Pastikan nanti nama kolomnya sesuai dengan huruf besar huruf kecilnya. Name di sini saya pakai huruf kecil semua, phone, email address, semuanya huruf kecil. Jadi pastikan yang di sana. Oke. Kemudian setelah ini nanti kita bisa lanjutkan. Kalau sudah selesai sampai sini, baru sekarang kita bikin proses untuk menyimpannya atau update datanya. Ini kan kita belum buat. Customer update ini kan belum kita buat. Berarti sekarang di bawah sini kita buat update function update. Nah, ketika ngupdate data, di sini kan dia ngambil dari inputan seperti itu. Jadi input yang dimasukkan oleh user. Nah, untuk ngambil inputan sama modelnya dengan yang di store ini. Ya, kita pakai fungsi root, nah, request bukan resource. Jadi request kita masukkan ke dalam variable request. Kemudian yang kedua kita ambil customer, masukkan ke dalam variable customer. Nah, baru setelah itu ya tinggal customer update. Yang diupdate mana? Yang di request. Request all. Kemudian baru kita balik ke redirect ke customer. Seperti itu. Jadi customer update, request all, nanti yang seperti ini, baru nanti kita balik ke halaman awalnya atau redirectnya ke customer. Coba sekarang ini kita refresh dulu. Fill, shortcut namanya. Gmail. Kemudian di sini New York. Set. Nah, ini sudah selesai. Kan datanya sudah selesai, bisa diambil atau bisa disimpan, berhasil menyimpan update. Seperti itu. Jadi modelnya kayak gini, ini sudah selesai. Kalau kita coba ulang dari nambah data, isi aja datanya, simpan seperti itu. Nah, ini ada datanya, kita edit. Soal nomor teleponnya aja kita ganti. Yuk, simpan. Ini kan udah kesimpan data. Jadi alurnya tadi kayak gitu, sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi yang terakhir di sini kita buatkan untuk proses menyimpan datanya. Jadi menyimpan data, modelnya kayak tadi. Jadi kita ambil request, bikin requestnya kita ambil, kemudian kita ngambil
customer mana yang mau dia update, baru nanti kita bikin dia customer update dan di sini request all. Jadi semua input request kita masukkan, kita update, baru setelah itu kita redirect balik ke halaman customer. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat.